Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila wahdah wal i'tilaf wa nahana 'anil furqah wal ikhtilaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sungguh tidak kata yang pantas kita ucapkan pertama kali kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup sekadar nafas kehidupan. Bi'aqallina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan manusia dari jalan yang sesat menuju jalan selamat di dunia maupun di akhirat. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengatur kehidupan para pemeluknya agar menjadi khairul ummah. Dalam mewujudkan khairul ummah tersebut ada salah satu hal yang harus diperhatikan dengan baik, yaitu ilmu din, khususnya Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan 14 abad yang lalu di dalam sebuah hadisnya, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 224. Menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah ibadah yang tak kenal waktu. Harus ditempuh dalam waktu yang lama. Tidak instan, tidak simsalabim, tidak tiba-tiba menjadi alim dengan belajar dalam waktu yang singkat. Dikatakan dalam sebuah makalah, "Utlubul ilma dal mahdi ila lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga yang lahat. Jadi kita diwajibkan untuk selalu istiqomah melakukannya. Kita tidak boleh berbuat diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama. Kita tidak boleh berpuas dengan modal hafalan saja, kemudian sudah merasa yang paling baik, paling benar, dan yang paling pintar. Kita tentu prihatin dengan fenomena di era digital saat ini. Banyak ditemukan di media sosial dan kehidupan kita sehari-hari orang yang puas dan merasa paling paham walaupun hanya belajar dalam waktu yang singkat melalui Google, Facebook, ataupun YouTube. Mereka belajar agama bukan dari ahlinya. Bahkan yang sering terjadi adalah banyaknya perdebatan yang terus-menerus menjadikan satu dengan yang lain hanya gara-gara kurang paham, tidak paham, dan gagal paham. Bahkan dengan sengaja tidak sapa menyapa ketika berjumpa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyadari bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk mencari ilmu. Jangan berharap ilmu yang berkualitas dan bermanfaat jika kita tidak mau berkorban dengan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan ilmu yang sedang kita cari. Dan lebih penting lagi adalah menuntut ilmu dari guru secara langsung lebih utama dibandingkan hanya dengan membaca buku ataupun kitab sendiri. Menerima ilmu secara lisan dan bertemu dengan guru menciptakan kesinambungan ilmu yang tak terputus, sehingga betul-betul mendapatkan ilmu yang berkah. Keberkahan ilmu harus dimulai dengan niat yang lurus dan benar. Seharusnya seorang penuntut ilmu meniatkannya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan orang-orang yang bodoh. Berbicara tentang keberkahan, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa keberkahan itu di saat tetap dan bertambahnya kebaikan. Memburu berkah amatlah berat
Tapi justru di dalamnya lah ada banyak rasa nikmat, sehingga orang yang berilmu itu menempati posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat di atas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi. Kemudian kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Maka barang siapa yang menggabungkan ilmu dan iman, niscaya Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan ilmunya, dan Allah mengangkat pula beberapa derajat dengan imannya. Dengan demikian, semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul dalam sebuah majelis, yaitu majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, semata-mata kekurangan saya, dan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.